Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Lakon Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pocong Gantung. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Benar jika rata-rata cerita Lakon Story mengalami pengembangan hingga 50% dari cerita asli. Agar pendengar mudah mengerti, cerita Pocong Gantung ini berbeda. Untuk pertama kalinya kami mendapatkan sebuah cerita yang bisa dikatakan cukup kompleks dan sangat rinci. Tidak sekedar menyeramkan, cerita ini juga sangat memilukan karena asal kalian tahu, teror pocong di Kampung Kidul Kubur waktu itu benar-benar tidak bisa dihentikan. Bahkan mirisnya, di akhir cerita semua warga Kampung Kidul Kubur akhirnya direlokasi dan kampung tersebut dinyatakan sudah tidak layak jika harus ditempati. Dan usut punya usut, kampung tersebut ternyata memang berdiri di atas sebuah komplek area pemakaman lama yang digusur secara paksa. Gunawan adalah salah satu warga yang pertama kali melihat adanya sebuah perkampungan gaib di tengah-tengah kuburan. Dulu waktu saya mendapat tugas menggali kubur, saya dan semua orang yang ada di situ melihat 18 pocong yang menggantung di pohon kamboja. Dan setelah kami berlari meminta bantuan, semua pocong tersebut menghilang. Kampung Kidul Kubur namanya. Di sebelah area pemakaman dulu memang ada sebuah perkampungan yang seluruh warganya dipindah karena teror setan yang sangat menyeramkan. Jika saat ini kalian bermain ke komplek pemakaman umum, kalian akan melihat gapura kecil yang ada di tengah-tengah pemakaman. Nah, disitulah dulu batas Kampung Kidul Kubur. Dulu saya pernah mengantar penumpang yang minta diantar ke Kampung Kidul Kubur, tapi setelah motor saya hentikan, ternyata penumpang saya tiba-tiba menghilang. Dan saya seolah baru menyadari jika malam itu saya sedang berada di tengah-tengah komplek pemakaman Kampung Sumber Waras. Mungkin itu hanyalah sedikit kesaksian tentang betapa angkernya komplek pemakaman umum Kampung Sumber Waras, sebuah kampung makmur yang berada di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Sebenarnya cerita tentang pemakaman dan pocong gantung ini adalah sebuah cerita lama yang sudah pernah aku dengar berulang-ulang. Awalnya kukira cerita ini hanya sebuah cerita fiksi yang dibuat hanya untuk menakuti. Tapi nyatanya, setelah kami duduk dan mendengarkan semua ceritanya secara rinci, kami sangat terkejut karena kami menganggap jika yang terjadi waktu itu bukanlah teror setan biasa, melainkan sebuah teror iblis yang tidak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun juga. Semua nama, waktu, dan tempat dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Jawa Timur tahun 80-an, Kampung Kidul Kubur. Jika waktu maghrib menjelang, tutup semua pintu rumahmu. Anak-anak segera ajak masuk ke dalamnya. Tabur garam di sekitarnya dan jangan duduk di bawah kayu agar dedemit segera pergi. Sore itu setiap waktu maghrib datang, kata-kata tersebut selalu terdengar pelan, saling bersautan dari setiap rumah warga. Bukan tanpa alasan, karena semua warga pun tahu jika saat itu Kampung Kidul Kubur sedang geger dengan adanya teror pocong yang bisa dikatakan sangat berbahaya. Tidak hanya satu atau dua, pocong yang dilihat oleh warga bisa mencapai puluhan yang naasnya jika sampai ada orang yang melihat. Dan sampai terkena air liurnya, orang tersebut hanya punya waktu sekitar 7 hari sebelum dia menjadi bagian dari mereka. Dan tahukah kalian, teror pocong tersebut kabarnya berjalan hingga 1000 hari atau bisa dikatakan kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya. Semua itu memang tidak bisa dihentikan dan tidak bisa dicegah karena pada kenyataannya teror tersebut memang diselimuti oleh dendam, kutukan, dan kekuatan ilmu hitam. Rumah Darmo, Kampung Kidul Kubur, pukul 22.30.
Bagaimana mas? Sudah ada tanda-tanda apa belum? Pikiranku semakin gak enak nih. Bapak sudah diam saja gak bergerak, ucap Lasmi pelan. Jangan mikir yang tidak-tidak. Ayo terus berdoa. Semoga semuanya baik-baik saja, saut Kunchoro dengan raut wajah yang semakin lama sudah terlihat semakin muram. Namun anehnya tubuh Darmo yang sebelumnya hanya diam dan terasa dingin, malam itu tiba-tiba bergerak perlahan. Do, 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 ucap Darmo lirih memanggil anaknya Lasmi. Mendengar hal itu, dengan sigap Lasmi seketika mendekati tubuh ayahnya, lalu mulai memegang tangannya dengan besar harapan agar ayahnya tersebut segera baik-baik saja. Iya pak, Lasmi di sini kok. Lasmi gak kemana-mana. Yang kuat ya pak. Bapak harus kuat. Katanya bapak ingin gendong cucu dulu, ucap Lasmi menguatkan perasaan Darmo yang bisa dikatakan malam itu Darmo sedang dalam puncak kesakitannya. Dan tanpa menjawab perkataan Lasmi, malam itu Darmo hanya tersenyum dengan sesekali meneteskan air mata menandakan jika Darmo sedang menahan rasa sedih yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya seperti biasanya, karena Darmo yang sudah terlihat kembali memejamkan mata, malam itu Lasmi akhirnya mulai beristirahat tepat di bawah ranjang Darmo, dengan maksud agar posisi Lasmi tetap dekat dengan ayahnya ketika Darmo membutuhkan apa-apa. Dan karena kamar tidur Darmo yang terbilang cukup sempit, akhirnya membuat Kunchoro tidak bisa menemani istrinya tidur di bawah ranjang Darmo, yang akhirnya membuat Kunchoro harus tidur di ruang tamu. Begitu juga dengan Kunchoro, malam itu dia juga beristirahat di kursi yang ada di ruang tamu rumah Darmo dengan kondisi badan yang mulai lelah karena selain harus menjaga Darmo ketika malam tiba, di siang harinya Kunchoro harus tetap pergi bekerja. Singkat cerita, tepat sekitar pukul 1 dini hari, Kunchoro yang sebelumnya tertidur lelap waktu itu tiba-tiba terbangun karena dia mendengar suara langkah kaki yang semakin lama sudah terdengar semakin dekat. Plak, plak, plak. Mendengar hal itu, Kunchoro seketika membuka matanya dan melirik ke sana kemari dengan mulut yang memanggil Lasmi. Dek, kamu kah itu? Ucap Kunchoro pelan dengan tidak bangkit dari tidurnya. Karena tidak kunjung mendapat jawaban, akhirnya Kunchoro bangkit dari tidurnya dan menoleh ke sana dan kemari untuk mencari sumber suara langkah kaki yang sudah mengganggu sedari tadi. Dan disitulah perasaan Kunchoro yang sebelumnya tenang waktu itu seketika sangat tegang. Jantung yang sebelumnya berdetak pelan pun malam itu seketika berdetak dengan sangat kencang, diiringi tubuhnya yang sudah bergetar tidak karuan. Bagaimana tidak, dengan mata kepalanya sendiri, waktu itu dia melihat Darmo yang sebelumnya sakit dan tidak bisa bangun dari tidurnya. Waktu itu benar-benar terlihat berjalan dengan santainya. Dan tidak hanya berjalan, saat itu Darmo terlihat berhenti di salah satu almari yang ada di rumahnya dan terlihat mengambil seutas tali dan beberapa benda yang tidak bisa dilihat jelas oleh Kunchoro. Dan di situ, karena Kunchoro menganggap jika Darmo tidak menyadari jika Kunchoro telah memperhatikannya, akhirnya dengan perlahan Kunchoro pun kembali berbaring dengan terus menatap semua aktivitas Darmo. Loh, itu kan bapak, kok bisa jalan sih? Aneh banget, bukannya bapak sudah tidak mampu bangun dari ranjangnya ya? Pikir Kunchoro dalam hatinya. Singkat cerita, setelah terlihat berhenti sejenak dan mengambil sesuatu di dalam lemari, Darmo masuk ke dalam kamar tidurnya dan mulai kembali tidur seperti sebelumnya. Kampung Kidul Kubur, jam 1.35 dini hari. Ayo kita pulang saja, capek aku kalah terus, ucap Giman dengan mulai mengajak semua teman-temannya pulang. Halah, baru main sebentar kok ngajakin pulang, mumpung kartuku bagus ini, ucap salah satu teman Giman dengan terus menatap kartu yang ada di tangannya. Karena Giman yang sudah tidak kuat lagi menahan rasa kantuknya, akhirnya Giman pun memutuskan untuk pergi dari pos ronda tersebut seorang diri. Tapi anehnya beberapa lama setelah Giman berjalan, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara tangisan yang terdengar dari kejauhan. Karena penasaran, akhirnya Giman pun berjalan mengikuti sumber suara tersebut, yang setelah didengar dengan lebih teliti lagi, sumber suara tangisan berasal dari balik pohon beringin yang ada di tengah kampung Kidul Kubur tersebut. Dan sesampainya Giman di sumber suara tangisan tersebut, mata Giman seketika terbelalak. Jantungnya berdetak kencang dengan tubuh yang sudah terus bergetar ketakutan. Bagaimana tidak, malam itu dengan mata kepalanya sendiri, Giman melihat adanya sosok pocong yang terlihat sedang berdiri sambil mengenakan tali tambang di bagian lehernya.
Dan tidak hanya itu, setelah dilihat dengan lebih teliti lagi, wajah sosok pocong tersebut adalah wajah dari Darmo, salah satu warga kampung Kidul Kubur. Karena raut wajah yang sangat menyeramkan, Giman pun tidak kuasa menahan rasa takutnya. Dan dia pun seketika berlari pulang ke rumahnya dengan perasaan yang sudah tidak lagi bisa jika harus diceritakan. "Ya Allah, pocong, pocong, pocong!" ucap Giman terbata-bata. Dan sesampainya Giman di rumahnya, dia pun seketika menceritakan kepada istrinya apa yang sudah dia lihat sebelumnya. Tapi sayangnya bukannya dikabarkan oleh istrinya, Giman hanya disuruh diam agar warga kampung Kidul Kubur tidak kembali resah seperti sebelumnya. "Sudah Pak, diam saja. Kasus pocong di kampung ini sudah lama tidak terdengar. Kalau Bapak cerita ke orang-orang kampung, kampung kita akan sepi lagi dan semua warga jadi resah," tutup istri Giman jelas. Keesokan harinya karena sudah tidak tahan jika harus menahan semuanya, akhirnya Kuncoro langsung membicarakan hal tersebut kepada istrinya. "Dek, sini dek, aku mau ngomong," ucap Kuncoro memanggil Lasmi yang pagi itu baru saja bangun dari tidurnya. "Ada apa mas? Kamu yakin bapak itu sakit beneran?" "Ah, maksudnya gimana?" saut Lasmi yang sepertinya terkejut dengan ucapan Kuncoro. "Kemarin malam aku lihat bapak kamu keluar dari kamar dan jalan dek. Malahan aku lihat bapak kamu berhenti di depan lemari seperti sedang mengambil tali dan sesuatu," ucap Kuncoro sambil sesekali melirik ke arah Darmo yang memang masih tertidur pulas. "Ngaco kamu, bapak itu usianya udah 90-an. Jangankan berjalan, bangun saja beliau sudah kesulitan kok. Mungkin kamu kemarin mimpi," ucap Lasmi dengan dia yang terus saja berjalan ke arah dapur rumahnya dengan sama sekali tidak menghiraukan ucapan Kuncoro. Di situ dengan diam Kuncoro terus memperhatikan posisi tidur Darmo sejenak, lalu dia pun akhirnya pergi mandi, lalu bekerja begitu saja dengan tidak lagi memikirkan semuanya. Pukul 17.40, Kampung Kidul Kubur. "Yen surup wis teko ndang tutupen kabeh lawang omah ndika. Para bocah mlebu omah, mubeng omah, sawuran uyah, aja lunga nisor kayu, ben dedemit padha mlayu." Lirik suara yang terdengar dari mulut Darmo yang waktu itu terdengar oleh Lasmi. "Apa pak? Bapak ngomong apa? Lasmi nggak denger," ucap Lasmi dengan posisinya yang lebih didekatkan ke arah tubuh Darmo. "Suamimu apa sudah sampai rumah? Ini sudah maghrib. Kok tumben jam segini belum pulang? Kamu tahu kan cerita di kampung ini," ucap Darmo pelan. "Sepertinya masih di jalan pak. Ya namanya kerja di luar kampung. Mungkin sekarang dia masih perjalanan pulang." "Iya Lasmi tahu. Tadi Lasmi juga sudah bilang kalau Mas Kuncoro pulang ke sorean. Lasmi suruh mampir di rumahnya Prapto dulu. Terus abis Isya, Lasmi suruh lanjut pulang," saut Lasmi menenangkan bapaknya tersebut. Dan tanpa menjawab ucapan Lasmi, Darmo malam itu hanya diam sambil sesekali memperhatikan wajah Lasmi. Sehingga cerita waktu pun berlalu begitu saja. Tepat sekitar pukul 9 malam, Kuncoro yang biasanya sudah pulang dan duduk bersamanya, malam itu dia tidak kunjung pulang. Lasmi yang sebelumnya tenang, waktu itu tentu saja seketika kebingungan. Karena dia pun tahu, cerita tentang teror pocong gantung waktu itu juga menjadi momok tersendiri di kampungnya. Dan karena Lasmi melihat keadaan Darmo yang sudah terlelap dalam tidurnya, akhirnya Lasmi memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan mencari Kuncoro ke rumah Prapto. "Mending kulihat di rumah Mas Prapto saja, mumpung bapak sudah tidur. Gak apa-apa kali ya aku tinggal sebentar. Mas Kuncoro ini pasti sekarang ada di rumah Prapto. Kan di kampung ini cuma Mas Prapto teman kerjanya," ucap Lasmi dengan dia yang mulai berjalan pergi meninggalkan rumahnya dan menuju ke arah rumah Prapto. Tapi sayangnya baru saja Lasmi sampai di depan rumahnya, Lasmi tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang tercium dengan cukup kuat baunya. Tidak hanya bunga melati, malam itu di depan rumahnya, Lasmi juga mencium beberapa aroma kemenyan yang dia pun juga tidak tahu dari mana asalnya. Dan tanpa memperdulikan semuanya, Lasmi terus saja berjalan meninggalkan rumahnya dan menuju rumah Prapto yang memang terletak cukup jauh jaraknya. Dan disitulah, belum sampai Lasmi di rumah Prapto, Lasmi tiba-tiba melihat adanya Kuncoro dan sekitar 4 warga lainnya yang terlihat sedang warawiri di jalanan yang ada di sekitar kampungnya. Mengetahui semua itu, Lasmi seketika menghampirinya
Dengan perasaan kesal sekaligus terheran-heran dengan sikap Kunchoro yang selesai kerja, bukannya langsung pulang, malah terlihat keluyuran bersama para warga. "Ya Allah Mas, kamu ini bukannya pulang dulu, kok tambah warawiri di sini?" ucap Lasmi kencang menyapa Kunchoro dan beberapa warga. "Bapak di mana? Bapak di mana?" saut Kunchoro kencang. "Loh, Bapak ya di rumah. Ada apa kok malah tanyain Bapak yang sudah nggak bisa kemana-mana?" Mendengar ucapan Lasmi, Kunchoro dan beberapa warga tersebut seketika berjalan cepat ke arah rumah Darmo dengan tangan Lasmi yang juga diseret oleh Kunchoro. "Ayo, ayo, Pak Darmo ada di rumah," teriak Kunchoro. "Ada apa sih ini? Kok aku bingung?" ucap Lasmi kencang. Dan tanpa menjawab ucapan Lasmi, Kunchoro terlihat tegang dengan tatapan matanya yang terus menatap jalan dengan langkah kakinya yang semakin cepat ke arah rumah Darmo. Puncaknya sesampainya di rumah, Lasmi yang sebelumnya terlihat paling kebingungan, waktu itu seketika menjerit tidak karuan. "Ah!" Bagaimana tidak, malam itu dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat adanya sosok pocong yang sudah dalam kondisi digantung di teras depan rumahnya. Dan tidak hanya digantung, setelah dilihat lagi, sosok pocong tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Darmo ayahnya sendiri. Malam itu dengan isak tangis yang sangat dalam, akhirnya jenazah Darmo yang sudah mengenakan kain kafan tersebut diturunkan oleh beberapa warga dengan penuh kehati-hatian karena mereka pun tahu jika sampai mereka terkena tetesan air liurnya, merekalah yang akan jadi korban selanjutnya. Dan tidak butuh waktu lama, keadaan di depan rumah Lasmi seketika penuh dengan semua warga kampung Kidul Kubur. Para warga yang datang hanya diam sambil ikut berbelasungkawa karena mereka pun tahu kasus penemuan orang meninggal gantung diri dengan mengenakan kain kafan seperti Pak Darmo adalah kasus yang sudah kesekian kalinya terjadi. "Kasihan sekali Pak Darmo, aku tidak menyangka beliau meninggal dengan cara seperti ini," bisik warga yang waktu itu ikut berkumpul di depan rumah Darmo. "Ini kampung terkutuk, sepertinya Pak Darmo memang sudah jadi targetnya," bisik warga lain. Dan puncaknya malam itu pun berlalu begitu saja dengan dikeesokan harinya. Jenazah Darmo akhirnya dimakamkan di pemakaman umum yang ada di bagian ujung kampung. Singkat cerita, setelah kematian Darmo, keadaan kampung Kidul Kubur tentu saja kembali resah. Kasus pocong gantung yang dalam 2 tahun terakhir sudah tidak lagi ditemukan, waktu itu nyatanya kembali ada dengan ditandai kematian Darmo. Hal itulah yang akhirnya membuat sebagian besar warga yang sebelumnya tinggal di kampung Kidul Kubur perlahan mulai pergi karena mereka mengaku takut jika korban pocong gantung selanjutnya adalah keluarga mereka. Ditambah keterangan dari Giman jika sebelumnya dia juga telah melihat Darmo sudah dalam bentuk pocong, seolah semakin membuat warga kampung Kidul Kubur waktu itu benar-benar resah. Dan singkatnya cerita tepat ketika 40 hari setelah kematian Darmo, penduduk kampung yang sebelumnya ratusan, waktu itu hanya tinggal sekitar 50 kepala keluarga saja. Keadaan kampung yang sebelumnya ramai pun seketika terlihat sepi, layaknya sebuah kampung mati. Dan berbeda dengan Lasmi. Lasmi yang terlihat masih tidak terima dengan kematian orang tuanya, dia memutuskan untuk berdiam diri di dalam kampung, sembari mencari siapa dalang dibalik fenomena pocong gantung yang membuat resah warga kampungnya tersebut. Hal itu sepertinya sengaja dia lakukan karena dia merasa sudah tidak ada lagi yang berharga di dunia ini selain orang tuanya. Ditambah di daerah tersebut dia dan keluarganya sama sekali tidak memiliki saudara, karena dulunya dia memang warga pendatang bersama warga yang lain. "Semua warga desa banyak yang sudah pindah, Dek. Tinggal kita dan beberapa warga yang lain. Bagaimana ini?" ucap Kunchoro pelan sambil duduk di teras rumahnya tersebut. "Kalau kita ikut pindah, kita mau pindah kemana? Kita dulu pendatang. Kalau kita balik ke Jawa Tengah, sayang rumahnya. Bapak sudah susah-susah bangun rumah ini. Apapun yang terjadi, aku gak akan pindah. Aku akan temukan siapa dalang dibalik fenomena pocong gantung ini. Dan aku buat kampung ini kembali nyaman. Aku tidak terima, Mas. Bapakku meninggal dengan cara seperti itu." Dan tanpa menjawab ucapan Lasmi, waktu itu Kunchoro hanya diam sambil sesekali menatapi wajah istrinya tersebut. "Waktu itu sebelum Bapak meninggal, kamu gak pulang-pulang. Itu kamu kemana?" Ibu Lasmi menanyakan. "Sebenarnya malam itu aku dan Prapto lihat Pak Darmo sudah menjadi pocong, Dek." "Hah? Maksudnya?" "Jadi begini,
Malam itu ketika perjalanan pulang, aku dan Prapto lihat Pak Darmo sudah meninggal dalam posisi tubuhnya sudah menggantung di pohon beringin tengah kampung. Tapi anehnya ketika aku tinggal cari bantuan, sosok pocong bapak sudah tidak ada. Yang ada di pohon beringin hanyalah talinya saja. Terus aku kebingungan cari bapak di mana. Taunya kamu tiba-tiba datang dan bilang kalau bapak di rumah. Dan begitulah, setelah kita sampai di rumah, ternyata bapak sudah menggantung di situ. Terang Kuncoro dengan dia yang menunjuk ke arah kayu yang ada di teras rumahnya tersebut. Jadi sebelum kita lihat bapak meninggal di sini, kamu lihat bapak sudah gantung di tempat lain? Tanya Lasmi penasaran. Benar dek, aku dan Prapto malam itu saksinya. Dan ingat gak kamu, di malam sebelum bapak meninggal, aku juga sempat melihat bapak mengambil sebuah tali di lemari rumah. Bagaimana menurutmu? Semua ini pasti ada dalangnya. Gak mungkin bapak lakuin semua itu sendirian. Pasang tali ke kayu, masang kain kafan di tubuhnya sendiri, dan sebagainya. Pasti ada orang yang sengaja menggantung bapak. Kalau gantung diri, memang bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau gantung diri dengan mengenakan kain kafan sepertinya susah jika dilakukan sendirian. Ucap Lasmi sambil memikirkan kejadian yang menimpa orang tuanya tersebut. Tapi sayangnya belum selesai mereka mengobrol di depan rumahnya, mereka tiba-tiba mendengar suara beduk yang menandakan jika sore itu azan maghrib hampir tiba. Dan di saat itulah Lasmi tiba-tiba mendengar suara pelan yang jika didengar dengan lebih teliti lagi, suara tersebut seperti suara almarhum Darmo, orang tuanya. Yen surup wis teko, ndang tutupen kabeh lawang omah Diko. Para bocah mlebu omah, mupeng omah sawuren uyah. Aja lungguh nisor kayu, ben dedemit padha mlayu. Mendengar hal itu Lasmi seketika terdiam. Jantungnya berdetak cepat dengan tubuhnya yang mulai bergetar dengan cukup kencang. Waduh, sepertinya itu suara bapak deh. Ucap Lasmi dengan dia yang seketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Kamu kenapa dek? Ayo masuk rumah dek, sudah surup. Dan dengan tidak sekalipun bergerak, Lasmi tetap duduk sambil tersenyum pelan ke arah Kuncoro. Kamu masuk saja dulu, aku mau di sini saja. Dan dengan tidak menaruh sedikit pun kecurigaan, sore itu Kuncoro terlihat masuk ke dalam rumah dengan dia yang terlihat bersiap hendak mendirikan sholat maghrib di rumahnya. Di situ Lasmi rupanya sengaja tidak masuk ke dalam rumahnya karena dia ingin membuktikan jika ucapan ayahnya tersebut tidak dilakukan. Dari dulu ayah sering nyuruh aku masuk rumah kalau waktu maghrib tiba, dan aku juga disuruh untuk menabur garam di sekitar rumah. Tapi sekarang aku tidak akan melakukannya. Aku akan diam di sini dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Siapa tahu dengan aku begini, aku akan mengetahui apa yang terjadi di kampung ini. Ucap Lasmi sambil pandangannya yang terus saja mengarah ke sana dan ke sini. Tapi sayangnya sudah hampir 3 jam dia duduk di teras rumahnya, tidak ada keanehan satupun yang terjadi. Keadaan rumah maupun kampungnya tetap sepi dengan tidak ada tanda-tanda kejadian aneh. Dan puncaknya setelah sore itu, hampir setiap sore Lasmi selalu melanggar semua perintah orang tuanya dahulu. Dia sama sekali tidak pernah menabur garam masuk ketika maghrib, yang pada intinya semua pantangan yang pernah dikatakan oleh almarhum orang tuanya benar-benar diabaikan begitu saja. Hingga akhirnya hari itu pun tiba. Malam itu Lasmi sedang duduk di depan rumahnya seorang diri karena suaminya yang sudah beristirahat karena lelah bekerja seharian. Namun anehnya ketika Lasmi sedang duduk diam, tiba-tiba pandangan Lasmi teralihkan dengan adanya sekitar 5 orang yang terlihat lewat di depan rumahnya dengan membawa sebuah keranda mayat. Mengetahui semua itu, pikiran Lasmi seketika terkejut dengan perasaan yang keheranan. Hah? Jam segini ada orang bawa keranda? Siapa ya yang meninggal dunia? Pikir Lasmi dengan seketika dia berdiri dari tempat duduknya. Karena penasaran, akhirnya Lasmi memutuskan untuk berjalan mengejar rombongan laki-laki pembawa keranda tersebut dengan maksud hati ingin mengetahui siapa orang yang meninggal di malam itu. Wah, mending aku ikuti sajalah. Siapa yang malam-malam begini meninggal? Perasaan dari tadi aku gak dengar ada berita orang meninggal dah. Pikir Lasmi dengan langkah kakinya yang semakin dipercepat. Tapi sayangnya ketika cukup lama mengikuti, tiba-tiba Lasmi kehilangan jejak karena tertinggal terlalu jauh dari rombongan orang pembawa jenazah tersebut. Loh, kemana? Belok kemana ya tadi mereka? Kok hilang?
pikir Lasmi dengan matanya yang melirik ke sana dan kemari. Dan disitulah, ketika Lasmi masih menoleh ke kanan dan ke kiri, pandangan Lasmi tiba-tiba teralihkan dengan adanya laki-laki parubaya yang terlihat gantung diri tidak jauh dari tempatnya berdiri. Tidak hanya bergantung, laki-laki tersebut juga sudah meninggal dunia lengkap dengan sudah mengenakan kain kafan, seperti yang beberapa kali terjadi di kampungnya tersebut. Bahkan jika boleh dibilang, sosok pocong gantung tersebut bisa dikatakan masih baru dengan kain kafannya yang terlihat masih putih bersih, lengkap dengan bau melatinya yang masih tercium wangi. Mengetahui semua itu, Lasmi pun seketika menjerit. Dia ketakutan dengan mulutnya yang terus saja berteriak meminta pertolongan. Ditambah ketika badan pocong gantung tersebut memutar, perasaan Lasmi seolah semakin terkejut ketika saat itu wajah dari pocong gantung itu adalah Prapto, yang tidak lain dan tidak bukan. Prapto adalah teman kerja suami Lasmi. Dan dengan tidak kuat lagi menahan rasa takutnya, Lasmi pun berteriak kencang dan seketika berlari ketakutan. "Ah, tolong, tolong!" teriak Lasmi berulang-ulang. Hingga akhirnya setelah beberapa lama Lasmi berteriak, Lasmi akhirnya ditenangkan oleh beberapa warga yang waktu itu mendengar teriakan Lasmi. "Ada apa, Mbak? Mbak Lasmi kenapa?" ucap warga satu persatu yang waktu itu sudah bergerombol menolong Lasmi. "Saya lihat pocong gantung, Pak." Mendengar hal itu, para warga seketika diam. Mereka terlihat terkejut dengan tatapan matanya yang saling melihat satu sama lain. "Loh, Mbak Lasmi, di mana Mbak pocong gantungnya? Mbak tahu siapa wajah pocong gantungnya?" ucap Prapto yang ternyata Prapto juga berada di salah satu kerumunan warga tersebut. Melihat adanya Prapto, Lasmi seketika diam. Tubuhnya semakin bergetar dengan jantung yang sudah semakin berdetak kencang. Dan dengan tidak menjawab pertanyaan Prapto, akhirnya Lasmi pun berlari pulang ke rumahnya dengan terus menangis begitu saja. Begitu juga dengan para warga. Setelah mendengar cerita Lasmi, para warga seketika menyisir kampung Kidul Kubur untuk mencari keberadaan pocong gantung yang sudah dilihat Lasmi sebelumnya. Tapi anehnya sudah beberapa lama warga menyisir kampung, warga tidak berhasil menemukan adanya pocong gantung yang sudah dilihat Lasmi. Malam itu keadaan kampung benar-benar tetap sepi dengan sama sekali tidak ada tanda-tanda adanya pocong gantung. Mungkin Mbak Lasmi mengigau, kan orang tuanya dulu meninggal gantung diri. Jadi apa yang tadi dia katakan sepertinya tidak ada dan semuanya hanya perasaannya saja, ucap salah satu warga yang saat itu ikut menyisir kampung Kidul Kubur. Di sisi lain, sesampainya di rumah, Lasmi seketika menceritakan apa yang dia lihat tersebut kepada Kuncoro. "Aku tadi lihat Prapto gantung diri di pohon beringin tengah kampung, Mas," ucap Lasmi tanpa basa-basi. Di situ dengan keadaan yang masih mengantuk, Kuncoro seketika terkejut karena dia mendengar cerita Lasmi. "Ah, yang benar kamu?" jawab Kuncoro terkejut. "Iya, Mas, tapi kok aneh ya, pas aku teriak minta pertolongan, aku malah ditolong Prapto yang kulihat dalam keadaan sehat dan bugar," terang Lasmi menambahkan. Mendengar hal itu, Kuncoro terlihat hanya diam. Dia melamun dengan pandangannya yang juga terlihat kosong. Dan dengan mencoba tidak terlalu memikirkan semuanya, akhirnya mereka pun beristirahat dengan perasaan yang tentu saja masih sangat keheranan dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Keesokan harinya, Kuncoro dikejutkan dengan kabar sakitnya Prapto yang membuat dia harus tidak masuk kerja seperti biasanya. Tidak sekedar sakit biasa, Prapto pagi itu tiba-tiba terlihat demam keras hingga dia tidak bisa bangun dari tidurnya. Mengetahui semua itu, pikiran Kuncoro rasanya sudah semakin tidak karuan. Selain Prapto ini adalah sahabat baiknya, dia juga ingat kata istrinya jika semalam dia melihat Prapto gantung diri di pohon beringin di tengah kampungnya. Apa ini tanda-tandanya? Pikir Kuncoro dengan terus melihat kondisi Prapto yang semakin mengkhawatirkan. Dan dengan mencoba menemaninya sesaat, Kuncoro pagi itu berpesan kepada Ningsih, istri Prapto, untuk terus menjaga Prapto. "Jaga terus suamimu, aku punya firasat tidak enak," terang Kuncoro pelan. "Maksudnya gimana, Mas?" saut Ningsih penasaran. "Sudah nurut saja, awasi terus Prapto, jangan sampai kamu tinggal sendirian ya. Nanti kalau aku pulang kerja, aku akan mampir ke sini lagi," imbu Kuncoro menambahkan. "Iya, Mas, terima kasih." "Yen surup wis teko, ndang tutupen kabeh lawang omah ndika, para bocah mlebu omah, mubeng omah sawur uyah.
Aja lungguh ning isor kayu, ben demit padha mlayu. Ucap Kuncoro pelan dengan dirinya yang terlihat mulai pergi meninggalkan Prapto yang pagi itu dalam keadaan demam tinggi. Mendengar ucapan Kuncoro, Ningsih seketika terkejut. Tatapan matanya penasaran dan kaget karena sepertinya Ningsih juga paham apa yang sudah diucapkan oleh Kuncoro tersebut. Dan dengan tidak melanjutkan obrolan mereka, pagi itu akhirnya Kuncoro pergi meninggalkan Prapto dan Kuncoro pun akhirnya bekerja seperti biasanya. 7 hari kemudian, benar sekali Prapto ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di kebun belakang rumahnya. Berita tentang kematian Prapto tentu saja kembali membuat heboh warga kampung dengan mereka yang mulai mengaitkan semuanya dengan keluarga Lasmi yang notabene tepat 7 hari sebelumnya warga kampung sempat dihebohkan dengan kesaksian Lasmi yang mengaku sempat melihat adanya sosok pocong gantung di tengah kampung. Meski waktu itu sosok pocong gantung tidak ditemukan, namun para warga beranggapan jika sebenarnya Lasmi sudah mengetahui jika sosok pocong gantung tersebut adalah Prapto. Hal itulah yang akhirnya membuat Ningsih seketika mengunjungi rumah Lasmi dan Kuncoro tepat di 40 hari setelah kematian Prapto. Apa benar kata orang, Mbak, kalau Mbak Lasmi dulu sebelum suami saya meninggal, Mbak Lasmi lihat pocong gantung di tengah kampung? Tanya Ningsih. Benar, Mbak. Mbak Lasmi sempat lihat wajahnya. Apa benar wajah pocong gantung yang Mbak Lasmi lihat waktu itu adalah Prapto, suami saya? Benar. Sebenarnya aku waktu itu sudah terkejut dan mau pulang untuk membicarakan semuanya. Tapi ketika aku masih berlari, yang memberhentikan aku adalah Prapto, suami Mbak Ningsih. Waktu itu pikiranku kacau, Mbak. Aku bingung. Terang Lasmi menjelaskan. Dan setelah obrolan panjang mereka, akhirnya Kuncoro, Lasmi dan Ningsih sepakat untuk melaporkan kasus ini kepada sesepuh desa. Karena mereka menganggap jika kasus pocong gantung ini selanjutnya akan memakan korban jiwa. Tapi sayangnya Pak Prabu yang notabene adalah sesepuh desa waktu itu malah berkata tidak bisa menghentikan kasus pocong gantung tersebut meski siapapun memaksanya. Kasus pocong gantung ini tidak bisa dihentikan. Satu-satunya cara adalah menunggu sampai harinya habis. Ucap Pak Prabu menjelaskan. Jadi selama ini sebenarnya Bapak tahu kasus ini. Kalau tahu, lantas kenapa Bapak diam saja? Lihat ini, dengan adanya teror ini, keluarga kami jadi korban. Saud Kuncoro dengan nada yang tinggi. Tidak ada cara lain. Mungkin jika kalian mengerti ceritanya, kalian juga akan diam seperti apa yang aku lakukan. Maksudnya bagaimana ya, Pak? Saud Ningsih pelan. Apa kalian tahu jika kampung kita ini berdiri di atas lahan pemakaman? Ucap Pak Prabu spontan. Mendengar hal itu, Kuncoro, Lasmi dan juga Ningsih terlihat seketika diam. Matanya terkejut dengan perasaan yang kebingungan dengan maksud perkataan Pak Prabu. Di atas pemakaman? Bukannya pemakaman ada di ujung desa? Tidak. Dulu sebelum wilayah ini jadi kampung, di sini juga tempat pemakaman umum. Tapi oleh orang-orang diratakan dan dijadikan sebuah kampung yang saat ini kita tempati. Mendengar hal itu, semua orang yang ada di tempat tersebut terlihat seketika diam. Wajah mereka pucat, menyiratkan seolah mereka masih tidak percaya dengan apa yang baru saja Pak Prabu bicarakan. Fenomena pocong gantung sebenarnya bisa dikatakan sebuah hukuman bagi warga kampung kita. Namun sayangnya sebelum selesai Pak Prabu menjelaskan semuanya, tiba-tiba semua dikejutkan dengan datangnya Giman dengan membawa kabar secara mengejutkan. Pak Prabu, ayo kumpul, ayo kumpul. Orang-orang lihat ada 7 pocong gantung meninggal bersamaan. Dan tanpa banyak ngomong lagi, mereka pun akhirnya berlari bersama-sama ke arah tengah kampung dan menyaksikan semuanya. Benar sekali, malam itu dengan mata kepalanya sendiri, semua warga kampung Kidul Kubur menyaksikan ada 7 orang jenazah yang sudah meninggal dalam keadaan menggantung. Ada yang di pohon beringin, ada yang di teras rumah, ada di pohon jambu, dan ada juga yang di pohon besar pinggir jalan utama kampung. Mengetahui semua itu, warga kampung seketika menangis terseduh-seduh karena ketakutan jika selanjutnya keluarga mereka lah yang akan menjadi korban. Dan puncaknya setelah semua korban dikumpulkan, akhirnya mereka pun memulangkan korban ke rumahnya masing-masing, lalu mendoakannya. Yang menemukan semua korban ini pertama kali adalah Giman.
Dia mengaku melihat banyak sekali pocong yang bergantungan. Namun setelah Giman memanggil bantuan, pocong yang benar-benar ada hanya 7 orang. Ucap salah satu warga yang saat itu ikut membantu membereskan jenazah-jenazah tersebut. Benar Pak, saya yang pertama kali melihatnya. Sebenarnya mereka ini kenapa Pak? Siapa dalang di balik kejadian ini? Karena menurut saya, semua ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Masa ada orang mau gantung diri, masih sempat memakai kain kafan? Saud Giman yang waktu itu juga penasaran. Mereka dirasuki roh jahat penunggu kampung ini, dan semua ini tidak bisa dihentikan. Kitalah yang memang harus pergi dari sini. Sudah lama kita menutupi semua cerita ini agar orang luar kampung tidak takut berkunjung kemari. Tapi saya rasa ini sudah yang terakhir. Besok saya akan pergi untuk mencari bantuan keluar kampung agar semuanya bisa segera teratasi. Ucap Pak Prabu dengan pandangannya yang terus saja menatap ke arah 7 jenazah pocong yang sudah ditata berjejer tersebut. Giman, tolong semua jenazah ini kita bawa ke keluarganya masing-masing. Besok kita akan makamkan bersama-sama. Di keesokan harinya akhirnya semua korban tersebut dimakamkan secara serentak dengan penuh isak tangis haru. Puncaknya kabar fenomena pocong gantung tersebut akhirnya menyebar hingga keluar kampung. Kampung Kidul Kubur yang sebelumnya menyimpan rapat fenomena tersebut pada akhirnya membukanya dengan maksud ingin mencari bantuan kepada warga luar agar tidak terjadi korban selanjutnya. Namun sayangnya sudah beberapa kali ada warga luar yang masuk untuk melihat keadaan kampung. Mereka terlihat pasrah, menandakan jika fenomena tersebut benar-benar tidak bisa dihentikan. Satu-satunya cara agar semuanya berhenti adalah semua warga harus pindah dari tempat tersebut. Karena pada dasarnya, di tanah tempat kampung Kidul Kubur tersebut berdiri adalah tanah kuburan yang dimana di bawah tanah tersebut ada banyak kuburan orang yang sengaja diratakan. Jalan satu-satunya semua warga memang harus direlokasi. Sekeras apapun kita berusaha, hasilnya akan sia-sia. Karena tanah ini memang tanah kuburan yang memang tidak seharusnya dijadikan tempat tinggal atau perkampungan. Meski terletak agak jauh, kampung Kidul Kubur ini sebenarnya masih dalam satu wilayah dengan pemerintahan kampung Sumber Waras. Jadi tanah ini sebenarnya juga masih hak dari kampung Sumber Waras. Untuk itu, kami memutuskan untuk merelokasi warga kampung Kidul Kubur dan meratakan kembali tanahnya agar bisa digunakan sebagai pemakaman seperti dulu lagi. Ucap salah satu perangkat kampung Sumber Waras yang saat itu terlihat menangani kasus yang ada di kampung Kidul Kubur. Singkat cerita, karena penduduk kampung Kidul Kubur yang memang kebanyakan adalah pendatang, waktu itu mereka akhirnya dipulangkan ke daerahnya masing-masing dengan bantuan pemerintah kampung Sumber Waras dan kecamatan. Dan sejak saat itulah akhirnya kampung Kidul Kubur benar-benar diratakan dengan tanah yang selanjutnya. Komplek pemakaman tersebut diperluas sebagaimana mestinya. Kini yang tersisa dari cerita kampung Kidul Kubur hanyalah sebuah gapura kecil di tengah pemakaman yang menjadi tanda dulu di tengah pemakaman tersebut ada sebuah perkampungan dengan fenomena pocong gantungnya. Saat ini meski sering sekali banyak penampakan yang terjadi di area pemakaman seperti adanya perkampungan dan pocong yang terlihat bergantungan, warga menganggap jika semua itu adalah hal yang biasa selama mereka tidak mengganggu manusia yang tinggal di kampung sekitarnya. Dulu di sebelah selatan area pemakaman umum sebenarnya ada sebuah kampung kecil. Namanya Kampung Kidul Kubur. Penduduknya rata-rata dari luar desa ini. Kebanyakan mereka pendatang dari Jawa Tengah dan Ngawi. Sejak adanya teror pocong gantung, kampung itu perlahan sepi. Jangankan datang ke dalam kampung, orang lewat saja tidak ada yang berani. Karena selain jalan masuk ke kampung yang harus melewati area pemakaman, di kampung tersebut dulu sering sekali terlihat pocong bergantungan di pohon beringin dan di teras-teras rumah. Dan genap sekitar 1000 hari teror pocong tersebut akhirnya berhenti dengan kampung Kidul Kubur yang dulunya ditempati waktu itu akhirnya resmi ditinggalkan. Dan karena kebijakan pemerintah, akhirnya kampung Kidul Kubur diratakan oleh tanah dan digunakan untuk perluasan area pemakaman. Jika kalian bermain ke pemakaman desa, kalian akan melihat gapura kecil yang ada di tengah-tengah pemakaman. Nah, disitulah dulu batas masuk kampung Kidul Kubur. Asal-usul adanya fenomena pocong gantung masih simpang siur. Yang pernah aku dengar dulu katanya,
di kampung tersebut ada dukun penyembah ilmu hitam. Ada juga yang mengatakan jika kampung Kidul Kubur memang berdiri di atas tanah kuburan dan sebagainya. Untuk cerita pastinya aku kurang paham. Yang jelas cerita pocong gantung dulu memang sempat heboh hingga warga kampung mengungsi ke desa Sumber Waras ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.